Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati wa huda wa amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah jemaah majlis keluarga Indonesia yang dirahmati Allah. Di pagi ini Allah masih memberikan kita kenikmatan iman dan Islam. Karena kenikmatan itulah Alhamdulillah kita hadir dalam majlis ilmu, sebuah majlis yang Allah turunkan sakinah dan rahmatnya. Allah juga turunkan para malaikatnya, dan Allah menyebutkan orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu kepada para penduduk langit. Sebuah majlis yang di sana ada tilawah Quran, di sana ada pembelajaran bagaimana kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, dan kita mohonkan salawat dan salam juga untuk dilimpahkan kepada Nabi kita dan keluarga Nabi kita dan juga para sahabatnya tentunya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang dirindukan oleh Rasulullah karena keistiqomahan kita, karena komitmen kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jemaah yang dimuliakan Allah, di pagi ini Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian Asmaul Husna yang Alhamdulillah sudah kesekian kalinya kita melalui kajian tentang bagaimana nama-nama guru Allah kita pelajari dan menjadi sebuah inspirasi untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Dan masih tema tentang Al-Waris yang insya Allah akan dibimbing oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari Hafizahullah Ta'ala, yang di pagi ini tema Al-Waris udah ke episode yang ketiga kalau nggak salah ya. Di tema tentang bagaimana Allah mewariskan kepada kita, dan Allah menyebutkan dalam sebuah ayat bahwa Allah mewariskan dunia ini kepada orang-orang saleh. Dan inilah yang eh, juga disebutkan oleh para sahabatnya ketika memotivasi para sahabat yang lain dalam ketika berjuang di hadis fisabilillah, bahwa bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang saleh. Dan mudah-mudahanlah kita termasuk yang Allah pilih untuk memakmurkan bumi ini karena kesolehan kita. Dan Alhamdulillah di pagi ini salah satu bekal ilmu menjadi upaya kita untuk memantapkan diri kita ya, keimanan kita, dengan salah satunya mempelajari bagaimana nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Alhamdulillah sama kita sudah hadir guru kita Saudi Al-Jabari. Eh, Tidak lupa selalu kita doakan para guru kita, guru yang sudah membimbing kita di pagi hari maupun di malam hari, untuk sama-sama belajar tentang agama ini, karena syariat ini memang menjadi sebuah kewajiban untuk dipelajari ya. Karena malayat wajib illa bahwa wajib, kata sebuah kaidah fikih ya. Tidak ada sesuatu yang wajib kecuali dengan kewajiban, dengan sesuatu itu maka itu menjadi sebuah kewajiban. Kewajiban untuk menuntut ilmu menjadi bagian yang Alhamdulillah kita lakukan rutin setiap pagi. Nah, karena ilmu termasuk yang wajib kita pelajari adalah salah satunya adalah ilmu syariat ini. Alhamdulillah, sadadi, kaifa asbahtum? Alhamdulillah, Alhamdulillah, khairin. Alhamdulillah, bi khair, bi barakati doaikum, Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurlah. Ini kalau nggak didoain sama antum nggak bisa kayak gitu. Masya Allah, kita saling mendoakan ya. Jamaah yang dengan Allah juga saling mendoakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus jadikan kita semua eh, sebuah pertemuan yang Alhamdulillah rutin setiap pagi kita hadiri ya, yaitu majlis ilmu bersama guru-guru kita. Dan tema ini masih melanjutkan apa yang sudah dibahas di pekan lalu saja tentang Al-Waris, nah, luas. Ini ada banyak hal mungkin yang bisa kita dapatkan, yang mudah-mudahan eh, tema ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk sama-sama menjadikan warisan Allah Subhanahu wa taala
Dan salah satunya yang disebutkan dalam sebuah ayat saja tentang bumi ini diwariskan kepada orang soleh itu ya. Dan ini penting menjadi sebuah panduan bagi kita semua bahwa kita punya kewajiban sebagai khalifatullah untuk memakmurkan bumi ini sebagai warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami persilakan Ustaz untuk memulai dan kita siapkan jamaah yang dipanggil Allah untuk sama-sama menyimak, mencatat dan mudah-mudahan inilah sebuah inspirasi untuk menambah keimanan kita. Walillahi masykur. Baik, syukran jazakumullah khair. Barakallahu fikum ta'ala fi kulli hayatukum. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasuluhu ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ya mu'allim Daud alimna wa ya muwafahim Sulaiman Allahumma fitin wa anta ta'awid bagi semuanya. Kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh, mufti amnya Saudi, wafat kemarin. Beliau, Masya Allah, sosok yang dari umur 11 tahun sudah hafal 30 juz, ya, mengabdikan untuk dakwah ini. 45 tahun beliau berturut-turut berdiri di mimbar Arafah, menyampaikan khutbah yang menggugah hati dan mengajak menasihati kaum muslim untuk mentauhidkan Allah dan menjaga ketakwaan. Mudah-mudahan Allah berikan ampunan beliau, merahmati beliau, selamatkan beliau dari mara bahaya di alam kubur, dan mudah-mudahan Allah meluaskan tempat masuknya, mandikan dengan salju dan dibersihkan dari kesalahan-kesalahan sebagaimana Allah membersihkan baju yang putih dari kotoran-kotoran. Dan mudah-mudahan Allah gantikan bagi beliau Rayaham rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, dan pasangan yang lebih baik daripada istrinya semula, dan insya Allah kelak dimasukkan ke dalam surga dan dilindungi dari azab kubur dan neraka. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa ta'ala menerima seluruh amal solehnya dan menempatkan beliau bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Semoga ketuhanan beliau dalam ilmu dan dakwah menjadi inspirasi bagi kita semua untuk meneruskan cahaya kebaikan. Amin. Dan kita lanjutkan bahasan Al-Waris, di mana disclaimer-nya selalu saya bukan orang yang paling paham tentang Asmaul Husna, tetapi saya hanya sekedar menyampaikan dari apa yang saya pahami dan saya ketahui dari beberapa kitab-kitab para ulama. Kita kemarin sudah sampai kepada bahasan eh, bagaimana mengambil bahasan khusyuk di dalam sholat. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana urgensi waktu, bagaimana kebersihan, dan bagaimana meluruskan niat. Dan kita lanjutkan kemarin dengan ketertiban dan keteraturan. Begitu juga kita masih belum bahas tentang tumak ninah, ya, dan berikutnya nanti terakhir ada gerakan dinamis. Di bab tumak ninah ini tentu ketenangan dan konsentrasi dan sadar pada apa yang sedang dilakukan ketika sholat ini
melatih kita untuk melakukan proses setahap demi setahap secara tenang dan mantap. Maka setiap prosesnya harus dihayati dengan tenang dan nikmat. Maka orang yang khusyuk di dalam sholatnya akan terlatih untuk senantiasa tenang dalam menjalankan atau menghadapi kehidupan dan siap tugas amanah. Yang keenam, gerakan yang dinamis itu kalau kita lihat sholat ini adalah ibadah yang berisi rangkaian gerak dinamis dan kemarin kita sudah bahas tentang apa bedanya sabar dengan sholat. Sabar itu lebih kepada aktif, sedangkan sholat itu eh, pasif, dinamis. Artinya ya gerakannya ya cuma satu sajadah itu saja. Sedangkan sabar itu mesti bersifat dinamis. Kemudian kepala sebagai simbol kemuliaan seseorang harus diletakkan di tempat yang paling rendah sejajar dengan telapak kaki, bahkan lebih rendah dari bokong. Maka di sini ada hikmah nilai ketawaduan, kerendahan hati. Di mana orang yang khusyuk di dalam sholat adalah orang yang rendah hati di hadapan Allah Ta'ala. Dan tidak boleh dia, atau tepatnya memantang untuk sombong, merasa dirinya lebih mulia dibanding yang lain, dan merendahkan mereka. Adapun hikmah yang ketujuh dari sholat khusyuk ini adalah salam atau kedamaian, keselamatan yang kita tunaikan selalu senantiasa ditutup dengan salam yang merupakan ungkapan doa. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan perlu kita pahami bahwa setiap yang horizontal itu berawal dari sesuatu yang vertikal. Artinya ketika kita sholat itu mengagungkan Allah dengan takbir kita, Allahu Akbar, itu mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka harus diakhiri dengan salam menyebarkan keselamatan bagi eh, seluruh umat manusia. Artinya ketika dimulai dengan takbir ditutup dengan salam, ini adalah sebuah garansi bahwa diri kita tidak akan berbuat zalim kepada orang lain dan lingkungan kita. Karena salam itu sendiri sudah merepresentasikan bahwa kita bisa melihat bahwa Masya Allah betapa agung nilai-nilai yang terkandung di dalam sholat yang khusyuk itu. Kita layak untuk terus memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan taufik dan hidayah olehnya supaya mampu menjaga keistiqomahan baik dalam sholat maupun dalam hal yang wajib maupun sunnah dan mampu menunaikannya sampai waktu pelaksanaan eh, yang kita mampu menjalankan dengan dengan khusyuk. Eh, Bagian yang selanjutnya dari al-waris ini kita harus menjauhi kesia-siaan dalam hidup. Artinya kalau setiap orang punya jatah waktu 24 jam sehari semalam, kalau hasil yang didapat beda-beda. Beberapa waktu yang lalu, sepekan atau 2 pekan yang lalu, saya meminta kita semua untuk melakukan satu listing terhadap daily activities kita. Kita buat dari eh, apa namanya? Dari mulai jam 3 pagi gitu ya. Kalau terbangun jam 4, oke, kita bisa mulai jam 4 pagi. Jam 3 masih tidur. Jam 4 bangun tahajud misalnya. Atau jam 5 pulang dari masjid. Jam 6 siapin anak-anak mandi atau persiapan berangkat ke kantor dan seterusnya. Terus begitu kita menuliskan lebih detail, ya, lebih detail. Artinya sampai kemudian berangkat dari rumah membaca doa, masuk kamar mandi baca doa dan apa segala macam. Sehingga pelibatan Allah secara langsung dalam hidup kita kalau kita mau melakukan eh, penelitian secara rigid terhadap apa yang kita lakukan dalam sehari, maka disitulah kita mengetahui kadar bagaimana Allah SWT terlibat dalam hidup kita atau tidak. Maka ini menjadi bagian yang sejujurnya menjadi PR buat kita semua untuk bisa melakukan seperti itu. Kecuali hal itu sudah refleks kita lakukan, artinya gini, ada orang yang eh, panik ketika belum sholat. Ada orang yang panik ketika belum sedekah. Ada orang yang panik ketika belum tilawah. Ada orang yang panik ketika belum eh, melakukan amal soleh dalam sehari itu. Artinya
punyakah kita kemampuan sense of crisis dari apa yang kita lakukan, gitu ya. Seringkali eh, kita mungkin dibenturkan dengan kegiatan rutin yang, mohon maaf, sering terlupa dengan bagian yang seharusnya kita melibatkan Allah sejak awal. Artinya ketika kita menyalakan HP dengan Bismillah itu jadi beda. Jika kita menyalakan komputer dengan Bismillah itu jadi beda. Menyalakan lampu dengan Bismillah itu jadi beda. Ada keterlibatan Allah SWT secara langsung meskipun tidak kasat mata. Karena bagian yang kita pahami orang yang bertakwa itu yu'minuna bil ghaib. Bagaimana seseorang kemudian memahami bahwa Allah SWT itu adalah zat yang kemudian selalu senantiasa menguasai kita. Ini yang kemudian eh, efektivitas di dalam hmm, melakukan penyeliaan atau pengelolaan di dalam mengisi kadar-kadar kehidupan kita itu menjadi bagian yang kita memunculkan eh, tidak hanya sebuah proses, tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala terlibat dalam setiap apa yang kita kerjakan ini menjadi penting. Artinya balik lagi, kalau misalnya ada orang yang kemudian, astagfirullahaladzim, saya belum sholat ini, panik dia kalau belum sholat. Karena buat dia, sholat it's a must. Sholat itu nggak boleh nggak ditinggal. Wah itu bisa, nggak karu-karuan nanti dia kalau sholat ditinggal itu. Bahkan nanti naik di another level gitu ya, naik di bagian yang lain, nggak boleh tinggal sholat di masjid berjamaah. Wah, itu lebih lebih seru lagi tuh. Itu dia akan menghitung ini jarak ke sananya berapa lama ya. Ini nanti ketemu masjidnya di sebelah mana ya. Sehingga dia ngukur. Bahkan kalau meeting-meeting di apa namanya di kantor orang gitu misalnya, mana masjid yang paling dekat di sini. Itu betul-betul secara refleks otomatis bukan sekedar pencitraan bahwa, wih, gitu ini orang ya. Tetapi betul-betul kekuatan melibatkan Allah Tabaraka wa Ta'ala itu menjadi bagian yang dia concern terhadap peribadatannya. Nah ini yang kemudian mungkin sebagian orang yang menggampangkan syariat, eh, orang-orang yang ahli-ahli tasawuf itu biasanya mereka akan ngeledekin kita dalam tanda kutip. Ah ente masih ngurus syariat aja. Kita udah naik ke level yang lain ini. Kita udah masuk ke bagian yang lain. Kita udah bukan syariat lagi, bahkan tarekat sudah nggak lagi. Bahkan hakikat sudah nggak lagi. Kita udah makrifat ini. Jadi udah nggak ngurusin eh, syariat-syariat yang begitu. Itu rendahan. Wih, kita kesannya kayaknya rendah betul menjalankan syariat ini. Pertanyaan saya adalah siapa yang lebih sufi di antara para sufi dibanding dengan Rasulullah SAW? Di akhir hayatnya Rasulullah SAW masih sholat. Berani ngomong bahwa Rasulullah SAW cetek syariatnya? Bahaya betul ngomong pemahaman kalau keliru tentang begitu banyak hal. Orang-orang tasawuf, ahli-ahli tasawuf itu saya bilang ngawur di dalam berpendapat. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika kita tahu bahwa setiap orang punya jatah yang sama, waktu 24 jam, sehari semalam, meskipun begitu hasilnya pasti beda-beda. Ada yang dapat 100, ada yang dapat 200, ada yang dapat 10, 20. Bahkan ada yang tidak mendapatkan hasil sama sekali. Apa yang mengakibatkan timbulnya perbedaan? Ini adalah eh, kuncinya ada pada efektivitas di dalam beramal. Adapun efektivitas ini sangat erat kaitannya dengan keterampilan seseorang menjauhi kesia-siaan. Dan sesuatu yang tidak perlu, maka eh, ada makalah ulama yang menyatakan bahwa hati-hati itu ciri orang berilmu. Dia tidak sekedar mengikuti sesuatu yang sifatnya trendy, dia nggak gampang keseret sama apa namanya urusan-urusan yang sifatnya hedonis gitu ya. Tetapi dia lebih berpikir bagaimana kita bisa menghadirkan seluruh hidup kita ini keberkahan. Nanti deh kapan-kapan kita buat bagaimana membuat daily activities yang efektif itu seperti apa. Artinya gini, kalau
kita pernah mempelajari bagaimana 24 jamnya Rasulullah SAW itu tidak pernah lepas dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau saya ulang lagi ngecek pemahaman Bapak Ibu, kira-kira begini. Eh, Jika Rasulullah SAW itu ibadah 24 jam tanpa lepas dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oke, ini premisnya ya. Jika Rasul SAW 24 jam tidak pernah melepas hubungan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, berapa persen dari apa yang Rasulullah SAW melakukan yang bisa kita tiru? 100. Yang lain? 100 juga. Yakin? Yang bisa ditiru 100, tapi kemampuan menirunya belum tentu. Itu jadi beda. Itu jebakan semua isinya. Jadi, kalau yang bisa kita tiru 100%. Masalahnya kita mau niru 100% atau enggak. Artinya begini. Berlomba-lombalah kita dengan anak kita yang dari TK saja sudah tahu doanya ini, itu, apa, segala macam, dan seterusnya. Coba secara cepat gitu ya. Siapa yang bisa baca doa masuk rumah? Silahkan. Tuh, nggak jawab. Segini banyak orang. Allahu Akbar. Coba, doa masuk rumah nggak ada yang tahu. Para sembunyi di ruang chat semua nih kayaknya. Dia ada 60 orang ini, Masya Allah. Oh, ada Bu Zulfia sama Bu Dia baru mau masuk. Oke. Allahumma inni as'aluka khairal maulidi wa khairal makhraji bismillahi walajana wa bismillahi darajana wa a- wa alal wa alallahi rabbana tawakkalna. Nah, tuh. Siapa tuh yang baca tadi tuh? Siapa tadi Aira, yang baca? Hah? Anak Aira. Madinah ya? Masya Allah, Masya Allah. Berapa orang dari kita? Ayo diulang bareng-bareng. Nggak bunyi itu. Sebegitunya kita nggak mau niru Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana mau dapat keberkahan yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala? Gitu. Oke, secara sederhana deh, yang paling gampang masuk rumah. Apa doanya? Nggak usah yang sepanjang itu. Paling gampang masuk rumah apa? Mestinya semua buka mic ini langsung buka ngomong. Satu kata. Baca basmalah. Basmalah. Bismillah. Oh, kan gitu. Bismillah doang, sesederhana itu. Assalamualaikum. Iya, bismillah dulu Assalamualaikum. baru. Bismillah dulu baru assalamualaikum. Gitu. Atau kalau nggak ada orang, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk hotel baru misalnya. Kita baru masuk ke ruangan yang baru gitu ya. Atau tempat yang asing. Tempat yang asing kita baru pertama kali ke situ. Apa bacanya? Salamun alamun fil alamin. Bukan. A'udzu bikalimatillah. Itu Tayola Bikalimatillahit tuh. tammati min Tayola syarri tuh ma barusan tuh benar tuh. A'udzu bikalimatillahit tamat min syarri ma khalaq. Kalau 60 orang ini belum bisa baca itu, belum bareng sama Allah. Bagaimana Allah SWT Al-Waris ini? Mohon maaf ya, kalau cuma sekedar ngaji kuping, kemudian kita tidak menerapkan apa yang kita pelajari, saya nggak bilang sia-sia sih, tetapi lebih kepada sayang banget ilmunya, nggak diamali. Tahu, seperti kemarin lah. Coba dijawab bareng-bareng. Kalau ada lampu merah, digas atau direm? Direm. Oke. Kalau ada lampu hijau, digas atau direm? Digas. Gas. Nah, kalau lampu kuning, Harusnya Gas. direm. Hati-hati. nggak ada polisi, Pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Gas. Pelan-pelan maju. ada yang jawab gas tuh.
Ya Allah, begitu nggak ada polisi, lampu kuning, gas gitu. Nah ini bagian yang kemudian ternyata ada sebagian dari kita yang lebih mengikuti hawa nafsu gitu. Dan ini kita tahu, tapi ya begitulah kita. Kita tahu aturannya, tetapi ketika tidak ada pengawas ya, kita dolim sama orang lain pengguna jalan nggak sih? Kalau kayak gitu tuh, secara sadar kita pahami itu ya. Tapi ya sudahlah, orang juga paham kita begitu. Dia sendiri aja begitu, gitu kan ya. Artinya kalau kita sudah mulai permisif sama persoalan-persoalan itu, ain Allah. Bagaimana Allah memperhatikan kita? Bukan kalau kita baca surat 99 itu ketika di ujung ayat itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajal ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Di bagian akhir itu, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin, keburukan sekecil apapun Khairan yarah. syarran yarah. Sekecil apapun keburukan pasti dicatat. Jadi kira-kira kalau Allah Subhanahu wa taala meletakkan eh, secara tertulis barang siapa melanggar lampu merah, sudah berapa dosa kita? Dan kita menganggap bahwa itu bukan jadi bagian ketaatan kita kepada Allah. Bapak Ibu ada yang pernah dengar nggak? Barang siapa taat kepada pemimpin, maka sesungguhnya dia taat kepada Rasul. Barang siapa taat kepada Rasul, sesungguhnya dia taat kepada Allah. Barang siapa tidak taat kepada pemimpin, maka dia tidak taat kepada Rasul. Barang siapa tidak taat kepada Rasul, sesungguhnya dia tidak taat kepada Allah. Artinya gini, Anda saat ini sedang bermajelis bersama kita secara virtual, oke? Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu kerjakan sekarang. Apakah sedang menghadapi Al-Quran dengan catatan atau dengan HP atau dengan pola yang seperti apa saja adab yang Anda kerjakan, gitu ya. Artinya gini, eh, kalau kemudian kita mendapati bahwa kita tidak sedang terlalu serius mendengarkan ini, artinya kira-kira ada nggak pengajian yang ketika ayatnya disampaikan atau hadisnya disampaikan, malah ada yang ngobrol, ada? Tuh, ini aja nggak ada yang jawab. Mungkin. Ada nggak? Kalau kita datang ke pengajian gitu, ada ayat disampaikan, Ada. ada hadis disampaikan, kira-kira ada yang ngobrol nggak? Ada. Tidak. Bukankah sejatinya dia mengabaikan Allah dan Rasulnya? Dia sadar nggak? Dia sedang mengabaikan Allah dan Rasulnya. Jadi Allah Akbar. Nah ini hadisnya disampaikan sama Nadia. Barang siapa yang melepaskan tangan dari ketaatan kepada penguasa, maka ia bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan dia tidak punya argumen apa-apa untuk membela. Barang siapa yang mati dan di lehernya tidak ada baiat, maka ia mati seperti keadaan orang jahiliyah. Artinya, kalau kemudian sekedar lampu merah saja kemudian kita tidak bisa taati, kan ya Allah. Jadi belajar Al-Waris dari mulai tiga pekan yang lalu, apa yang kita dapat? Saya tidak memaksa Anda untuk punya pemahaman seperti para asatidz, tidak. Tapi setidaknya dari setiap hari yang kita pahami itu ada bagian yang kita amalkan. Nggak bisa 100%, saya tahu betul. Saya paham betul. Dan saya memaklumi betul. Tetapi ikhtiar kita untuk memperbaiki setiap hari kan menjadi penting ya. Artinya kalau kemudian efektivitas itu lebih erat kaitannya dengan keterampilan seseorang dalam menjauhi kesia-siaan atau sesuatu yang tidak perlu, maka orang yang benar-benar efektif dalam hidupnya
Hingga hasil yang dia dapat sesuai dengan waktu, tenaga, dan pikiran yang dia korbankan. Tapi ada juga yang tidak efektif dalam hidupnya, sehingga hasil yang didapat tidak sesuai dengan energi yang dikeluarkan. Apa saja yang menghambat efektif? Baik, saya berikan gambaran begini, Bapak Ibu. Katakanlah Yanto dan Budi gitu ya. Yanto dan Budi ini bekerja di sebuah tempat yang sama-sama mereka daftar. Katakanlah toko buah, gitu ya. Dia datang ke toko buah, dia daftar bareng, diterima bareng. Tiba-tiba setahun kemudian, si Yanto diangkat jadi supervisor. Si Budi masih jadi karyawan biasa. Si Budi punya iri, punya dengki. Loh, sama-sama kok. Sama-sama kerja keras, saya ngangkat lebih banyak daripada Yanto. Kok Yanto yang jadi supervisor, kok saya kok enggak? Gitu. Maka dia lapor ke manajernya. Pak, kenapa Yanto yang diangkat jadi supervisor, bukan saya? Senyum manajernya. Apa alasan kamu untuk bisa diangkat jadi supervisor? Kata manajernya. Loh, saya bekerja lebih keras dari dia. Oke. Manajernya langsung ngetes. Coba bantu saya cari penjual semangka di sekitar kita yang bisa eh, bersaing sama kita. Bisa nggak? Oh, bisa, Pak. Dia langsung keluar, si Budi ini keluar, pakai motornya, dia pat. Nggak lama balik. Ada, Pak. Di sebelah sebelah kiri dari toko kita ini kira-kira kurang lebih sekitar 300 meter. Terus si manajernya bilang, harga semangkanya berapa dijual di sana? Wah, saya belum tanya, Pak. Itu produknya dari mana? Nggak tahu saya. Oke, panggil Yanto. Yanto dipanggil. Begitu Yanto panggil, ya Pak, panggil Budi tadi. Saya pengen dia dia dengar perlakuan yang sama yang saya lakukan kepadamu, tapi cara menanganimu beda. Maksudnya Pak, udah panggil aja Budi. Budi panggil, Bud, panggil. Saya juga Pak. Ya, kamu lihat ya bagaimana Yanto menangani ini. Yanto bisa bantu saya cari pedagang semangka yang dekat-dekat kita. Oh bisa Pak. Itu aja Pak. Ya, nggak pakai Pak Ibu langsung keluar. Balik ke lama baliknya. Maka begitu balik, terus Budi dipanggil. Bud, sini Bud. Kita dengerin sama-sama ya, Yanto laporan apa. Dia punya catatan kecil, dikeluarin. 300 meter dari sini Pak, sebelah kiri ada tukang buah. Dia suplainya ada yang semangka tanpa biji, ada yang pakai biji. Yang semangka tanpa biji itu panennya dia 2 pekan sekali, kalau yang ini bisa tiap hari. Dan dia harga jualnya tuh sekian per kilonya, dan ini sekian per kilonya. Dan kalau kita mau jadikan dia sebagai supplier kita, dia bisa berani sekian kilo apa segala macam. Dan saya punya kontak beliau, jadi kapanpun kita bisa minta. Dan lihat nggak bedanya Bapak Ibu? Iya udah. Sama-sama melakukan satu pekerjaan yang sama dengan brief yang sama, tetapi efektivitas pekerjaannya berbeda. Begitulah orang menghidupi dirinya dalam 24 jam itu. Lu ngapain aja 24 jam itu? Kok bisa-bisanya lu nggak melibatkan Allah itu? Belajar apa dari Asmaul Husna? Jadi kalau sekarang sudah sampai ke 97 Al-Waris ini, apa yang kita kemudian pelajari dari Asmaul Husna segitu banyak? Berkali-kali saya sampaikan bahwa apapun ketika Allah SWT miliki asma itu, maka kita harus melakukan apa? Itu yang jauh lebih penting ketimbang kita cuma sekedar memahami, oh Al-Waris itu artinya ini, itu apa. Enggak, bukan itu. Bukan tentang pemahaman, tapi bagaimana itu pick and apply ke dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT,
Kalau kita tidak punya tujuan jelas dan target yang terukur, nggak pakai tujuan, maka kita semua tidak akan bisa fokus. Artinya waktu dan energi yang kita buang menjadi tidak sangkil, mangkus. Nah, ini bahasa sangkil mangkus mungkin nggak ada yang tahu nih. Coba bantu saya, sangkil mangkus itu dalam KBBI apa maknanya? Saya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar ini. Sangkil mangkus. Ada yang bisa nemuin apa? Kalau saya terjemahin pakai bahasa Inggris biasanya. Ya, ini aja nggak semua mau nyari. Allah. Efisien. Tadi ya nuhun. Itu bahasa Inggris kan? Padahal bahasa Indonesianya itu. Ya. Dikopas sama Teh Nadia. Menurut KBBI, ya, mangkus itu berhasil guna, sedangkan sangkil berdaya guna. Lalu bahasa kita efisien, efektif. Jadi ketika kita sangkil mangkus, punya target, dengan punya tujuan yang jelas, setiap langkah kita insya Allah lebih bermakna. Artinya kalau kita tidak punya rencana detail, setelah punya tujuan jelas kan rencana detail. Gini, eh, kita bikin sebuah perjalanan deh, rehlah ke mana? Ke Lombok misalnya gitu ya. Saya nggak tahu di sini ada orang Lombok atau enggak. Kita mau berapa masjid yang kita kunjungi, karena itu Pulau Seribu Masjid, gitu ya. Kita kunjungi sana, kita pakai pesawat, pulangnya naik kapal, gitu ya, kira-kira gitu. Kira-kira detail nggak tuh? Kita bikin itinerary atau ya gimana nanti lah. Maka kita nggak akan sampai ke 1.000 masjid kalau emang tujuan kita 1.000 masjid. Ya udah, kita habisin waktu aja di Lombok. Katanya sih bagus. Nah kalau sudah begitu ya sudah kita dapat bagusnya doang. Tapi hikmahnya apa? Apa yang kita capai, apa yang kita dapatkan, berapa banyak hikmah yang kita kemudian tangkap dan seterusnya menjadi nggak jelas. Begitu turun di bandara, pokoknya saya mau indahnya Pantai Senggigi. Oh, kan fokusnya hilang. Mana 1.000 masjidnya? Ketika dia mau ke Senggigi, lah ini nightclub semua, diskotik, 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 diskotik semua. Mana katanya Pulau 1.000 masjid? Karena fokusnya kepada apa yang ada di jalan. Nah, itu nanti orang-orang Lombok boleh tuh protes tuh. Ah, udah mah ngejelek-jelekin gitu. Bukan ngejelek-jelekin, tapi ketika cara pandang kita keliru. Masih ingat nggak bagaimana Buya Hamka ketika ditanya? Di Mekah itu pelacurnya berjilbab. Terus kata Buya Hamka, saya ke Amerika, saya nemuin banyak orang soleh. Bukan masalah tempat yang kita kunjungi atau kita tuju, tetapi kata eh, beliau dengan sangat sarkas, gitu ya, lalat tidak pernah bisa diyakinkan tentang manisnya madu di bunga-bunga. Lalat yang akan cari sampah. Maka ketika kita punya pikiran yang buruk tentang sesuatu, artinya kita tidak melibatkan Allah secara mujmal, secara integral, secara holistik, secara apa istilahnya, yang lebih mudah dipahami, lebih komprehensif, lebih lebih utuh, gitu ya. Itu kemudian kita akan menjadi bagian yang nggak teratur dalam hidup itu. Repotnya kalau kita nggak teratur, ini biasanya akan datangkan banyak masalah. Nggak teratur makan, nggak teratur istirahat, kira-kira penyakitan nggak teratur olahraga, udah. Apalagi nggak teratur dalam bekerja. Apalagi kalau masih anak-anak kita belajar, nggak teratur dalam belajar dan seterusnya. Nggak teratur dalam apa namanya. Ya udah ngaji sekenanya aja, nyalain aja, yang penting gabung Zoom.
nggak nyatet, nggak pegang Quran, ya udah sekenanya asal. Soalnya kalau pagi itu gedandapan Ustadz, anu ini itu segala macam. Tapi kalau meskipun dia melakukan itu dengan sambil jalan kaki, sambil dengerin, kalau fokusnya kepada itu, maka akan dia dapatkan apa yang Allah SWT tanamkan dalam hati. Artinya ketika komunikasi yang tidak baik kepada Allah Taala, kita berhubungan sama Allah SWT itu monologis atau dialogis sih sebetulnya, Bapak Ibu? Dialog. Hah? Dialogis atau monologis? Nggak jawab juga ditanya. Dialog. Dialog. Monolog. Dialog. Monologis. Dialog, Ustaz. Nggak tahu sih, Ustaz. Kalau dialog, masa kita berdialog sama Allah? Kan kita cuma menerima perintah Allah doang. Dialog. Mbak Mei bilang dialog. Oke. Jadi gini Uni, kalau monolog itu berarti satu arah kan ya? Iya. Oke. Kalau satu arah berarti siapa ke siapa? Allah ke kita atau kita ke Allah? Kita ke Allah, kan kita yang Kita ke butuh. Allah udah. Kita kalau kita yang butuh Allah. Terus Allah ke kitanya? Allah mah nggak butuh kita kan? Oke. Berarti kita terserah kita aja lah ya, mau Allah mau gimana gitu ya sama kita ya. Siap, betul. Ini namanya bercinta sebelah tangan, boy. Iya, jadi dulu tuh belajar kalau misalnya kita nggak taat pun sama Allah, nggak akan mengurangi kekuasaan Allah kayak gitu sih. Jadi Betul, betul. Itunya betul. nggak Itunya taat betul. bukan Allah. Oke, baik. Saya koreksi pemahaman kita ya. Yang benar dialog. Oh gitu, Ustaz. Bagaimana dialognya? Dialog itu adalah bagaimana kita kepada Allah dengan sholat, dengan munajat, kita zikir, kita ibadah, kita melakukan semua yang lillah itu kita ke Allah. Satu. Tapi bagaimana Allah ke kita kalau kita tidak pernah buka Al-Qur'annya, kita tidak pernah tadabbur isinya. Allah SWT sudah ngomong sama manusia itu sejak Al-Qur'an diturunkan di zaman Rasulullah SAW selama 23 tahun, tepatnya 22 tahun, 6 bulan, 22 hari. Disampaikan itu kepada kita. Terus kalau kita tidak mau berkomunikasi dengan Allah, itu Allah sudah ngomong. Allah maunya begini, Allah nggak boleh gini. Allah bilang jangan gini, lakukan ini dan seterusnya dan seterusnya. Nggak boleh ini, nggak boleh gitu, harus gini, harus gitu. Itu sudah ada dalam Al-Quran. Kalau kemudian kita tidak mau berkomunikasi dengan Allah, dengan kita mau tahu apa yang Allah SWT inginkan, sudah ada. Jadi harus dialog. Maka membuka Al-Quran itu adalah membiarkan Allah berkomunikasi dengan kita menyerap apa maunya Allah. Kalau kita cuma maunya kita aja, Allah maunya kepengen apa segala macam, akhirnya apa? Ditabrak semua. Riba, hajar. Riswah, hajar. Nggak ada urusan. Bahkan sampai sekarang saya masih lihat kawan-kawan yang masih punya rekening riba, masih banyak. Yang bekerja di bank, masih banyak. Yang bekerja di asuransi, masih banyak. Di kantor pajak, masih banyak. Nah, debat itu. Tapi kan. Debat aja terus. Urusan sama Allah, debat terus. Artinya gini, pernahkah kita habis waktu untuk konflik yang nggak perlu? Untuk konflik yang nggak penting? Pernahkah kita tidak sepaham sama orang yang kemudian menyebabkan kita menjadi, menurut gue begini. Kok menurut lo begitu? Oke, kita sepakat untuk tidak sepakat. Sering nggak? Iya. Iya udah biasa. Habis nggak waktu kita hanya untuk sesuatu yang nggak penting itu? Habis. Olah-olah katanya. Udah biarin, dia maunya begitu. Oh ya sudah, monggo silakan. Kalau bahasa saya, sing waras ngalah, sing nggak ngalah. Nggak waras. Allahu Akbar. Jadi kalau komunikasi kita nggak bagus, 70% aktivitas kita itu diisi dengan komunikasi. Maka siapa yang tidak efektif dalam hidupnya, dia harus punya kemampuan komunikasi yang baik. Banyak masalah yang lahir dari tidak nyambungnya komunikasi.
Masalah sepele bisa menghancurkan rumah tangga kalau suami istri tidak bisa berkomunikasi dengan baik sama mertua, sama orang tua, sama sepupu, sama teman. Salah paham aja terus. Akhirnya apa? Batuk aja salah. Ih, batuk lo salah. Jangankan kentut dengan suara yang fals gitu. Kentut dengan suara merdu aja ya udah pasti salah udah gitu. Bagaimana kalau kemudian selama 24 jam gitu di pasar, di sekolah, di kantor, di jalan, tidak melibatkan Allah. Al-Maris ini bagian yang kemudian kalau kita, bahkan di masjid. Saya pernah masuk ke satu masjid subuh ya. Tiba-tiba eh, karena kita sudah menunggu gitu ya, tiba-tiba datang nyelonong orang dari belakang ya, sambil ngelihat jam, ngelihat ke depan, tiba-tiba dia teriak dari belakang, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sambil jalan tuh, qomat sambil jalan. Akhirnya kira-kira kalau orang dengar qomat gitu, ada nggak yang berani menghentikan orang qomat? Enggak. Nggak berani. Padahal sebetulnya yang berhak atas iqomat itu siapa kalau kita belajar fikihnya? Orang yang mau sholat. Muadzin. Muadzin jauh lebih berhak untuk qomat ketimbang siapapun. Dan muadzin itu nunggu aba-aba dari imam yang sudah masuk mihrab. Yang terjadi sekarang di kita, muadzin nyuruh imam. Dari mana fikihnya? Dari mana fikihnya? Tolong sampaikan ke saya hadisnya siapa yang mengatakan muadzin boleh qomat sebelum imam di mihrab. Tolong sampaikan ke saya hadisnya. Saya mau belajar lagi. Kok bisa-bisanya Allahu Akbar itu dalam kode ngasih ngasih petunjuk kepada kita, ngasih kode kepada kita bahwa saatnya ada imam yang harus didorong. Terjadi nggak di tempat-tempat yang apa nama tempat umum ya, public space lah, terminal, eh, stasiun atau di mana gitu yang kita bisa bareng rame-rame di mall mungkin gitu ya. Itu kalau nggak ada imam rawatibnya, udah siapa aja, it could be anyone yang bisa komat. Kacau nggak sih begitu tuh? Padahal Islam ini ngaturnya Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Sampai-sampai ada masjid yang penuh dengan slogan. Saya eh, nggak tahu, tolong dilegitimasi ini, tolong divalidasi sama orang Kelapa Gading nih. Al-Musyawarah Kelapa Gading itu ditulis, iqomat hanya boleh dilakukan oleh muadzin. Ditulis. Karena saking seringnya orang qomat ngasal. Ini bukan public space, ini masjid yang ada DKM-nya, ada aturannya, rules-nya jelas, fikihnya clear. Berapa banyak di antara kita yang kemudian baru tahu pagi ini bahwa sholat itu harus menunggu imam dulu berdiri di mihrab, di tempat persolatannya dia, tempat imam, baru kemudian muazin dikasih kode sama imam. Bukan muazin yang nyuruh imam. Ini yang terjadi di public space, Masya Allah. Ngelihat ada yang lebih tua, lebih jenggot, oh, udah deh, main dorong aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya ada orang yang menyengaja. Mohon maaf nih, saya nggak tahu di antara teman-teman ada yang begitu nggak. Ya, dia nggak kepengen jadi imam, maka dia komat. Karena dia merasa bahwa gua ada komat, gua nggak mungkin jadi imam. Ada nggak yang begitu? Ada. Kan parah ini. Kalau kita ke Jeddah, kita ke Mekah, masjid-masjid kecil itu, yang imam dia, yang komat dia, yang azan dia, yang ngajar dia. Karena digaji sama pemerintah. Gede tuh gajinya. Saya nggak salah ingat tuh 5.000 Saudi Rial. Masjid kecil lah, masjid-masjid kampung, bukan masjid Haram puluhan ribu. Artinya kalau kemudian kita tahu bahwa oh secara fikih itu adalah yang komat adalah yang tadinya azan. Gitu.
Di tempat saya di Bumi Anggrek itu sampai ditulisin petugas azannya siapa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ayo kita habiskan waktu kita untuk membersamai Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk kita dibersamai Allah. Maka menjadi bagian yang penting untuk kita, kalau misalnya suami istri terlibat konflik yang nggak penting, untuk hal-hal yang sepele, maka fungsi-fungsi di rumah tangga ini akan terbengkalai. Anak akan kehilangan kasih sayang dan keberkahan hidup akan hilang. Itu yang Anda kehendaki. Mohon maaf nih, jokes yang banyak banyak ketemu di beberapa VT, beberapa reels, beberapa status gitu ya. Mungkin hanya konten yang sekedar dia bikin, tapi itu terjadi. Istri bawa 2 baju, gitu ya. Saya pernah nonton Are Untung kalau nggak salah. Are Untung sama Mbak istrinya itu, Wong Kito Galo. Dia bawa baju 2, gitu. Yang satu warna biru, yang satu warna hijau. Pipi, aku pakai baju yang mana ya? Yang biru atau yang hijau? Itu kan kayak jebakan Batman ya. Dijawab salah, nggak dijawab salah itu. Begitu jawab, kamu mau yang mana? Orang ditanya kok minta ide, kok malah ditanya balik, gimana sih? Yang biru bagus. Oh, kamu mau kelihatan aku tambah gendut. Gubrak banget ya sih? Jadi ya memang cari gara-gara aja gitu. Memang cari masalah aja gitu supaya berantem. Tapi perlu diketahui bahwa istri yang cerewet itu tanda dia sayang sama suami. Karena istri yang sudah tidak terlalu peduli sama suami, yang nggak banyak ngomong. Udahlah serah lah lu mau ngapain kayak. Jangan ya, jangan sampai ya. MKI ini membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan punya grup kecil namanya Muslim Madani. Gitu. Yang kita kepengen setiap kita punya pemahaman dasar tentang Islam. Yang kita kepengen semuanya punya pemahaman dasar tentang bagaimana kita berislam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika anak-anak kita kehilangan kasih sayang, keberkahan hidup hilang gara-gara konflik yang nggak penting, maka ketika terjadi ketersinggungan dalam kondisi apapun, yang kita kedepankan bukan ego atau nafsu, tapi kedepankan yang namanya 3S. Semangat bersaudara, semangat solusi, dan semangat sukses bersama. Jadi kalau kemudian kita seringkali emosional, otak reptil terus yang nyala gitu ya. Maka selain ganggu suasana, sikap emosi menghambat efektivitas kerja, orang emosi cenderung membesar-besarkan masalah, pendendam, dan menuntut. Kalau sudah begitu, akhirnya nggak akan produktif. Kebuang percuma. Segala-gala dibanting. Pernah dengar cerita nggak ada keluarga yang ada piring melayang, ada gelas pecah, ada apa, segala macam. Iya, udah. Kok bisa? Padahal kira-kira haruskah harta benda kita habis hanya untuk itu? Seorang istri yang di rumah ibunya ditelepon sama suaminya yang lagi baru ngambekan. Assalamualaikum, Salam. Pulanglah dia, nggak enak sama ibu. Kamu nggak ngerasain sih perasaan kayak apa? Ya udah, maunya adik gimana? Kamu ambil gelas. Oke, ambil gelas. Udah deh, coba banting. Loh, buat apa? Coba banting, kata istrinya. Maka dibanting. Pecah nggak? Enggak, wong aku ambil gelas plastik. Kan nyebelin ya. Istrinya berharap bahwa itu gelasnya bakal pecah, berkeping-keping. Kayak gitu tuh rasanya hatiku gitu ya, kepengennya gitu. Ternyata yang diambil gelas plastik. Ternyata nggak pecah. Ya memang seharusnya begitu kita. Durable. Masih ingat nggak bagaimana caranya tahan banting terhadap masalah? Masih ingat gimana caranya? Supaya kita tahan banting terhadap berbagai masalah. Masih ingat nggak? Ada yang ingat nggak bagaimana caranya kita supaya tahan banting?
Dibanting-banting. Nah, dibanting-banting, mesti sering-sering dibanting gitu ya, supaya tahan banting. Jadi bukan berharap dibanting ya. Artinya ketika kita sering dibanting, dalam kondisi sering dibikin gak nyaman, kita udah tahu bahwa ini semua terjadi karena kehendak Allah. Yuk kita buka surat 57 ayat 22 sama 23. Ya refresh nih. Karena Al-Quran biasanya agak nyala dikit. Ya, Bude. Mangga. Ayat 22-23 ya. Nah, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. 23. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. barakallahu fiik. Clear ya, Bapak Ibu. Setiap segala sesuatu terjadi pasti kehendak Allah. Levelnya sudah lauh mahfuz, terjadi karena sudah ditetapkan sama Allah. Terus ngapain kita keki, ngapain kita marah, ngapain kita tersinggung, ngapain? Itu Allah yang bikin. Kita dihadapkan pada kondisi begitu banyak yang kemudian, oh mestinya kita sadar bahwa, oh Allah ngasih saya suami kayak begitu. Supaya saya tangguh, sabar, kokoh, apa? Supaya kita bisa berbantahan sama beliau. Supaya kita bisa membangkang sama beliau. Oh, orang tua ngasih mertua ke saya kayak gitu modelnya, recetnya kayak gitu, berisiknya kayak gitu, keras kepalanya kayak gitu, supaya saya, nah gitu mestinya refernya. Karena ayat itu mengatakan bahwa sesuatu sudah ditentukan sama Allah Tabaraka wa Ta'ala dan terjadi sebelum, artinya dicatatkan oleh Allah SWT itu sebelum itu semuanya terjadi. Dan ketika sesuatu terjadi, jangan terlalu jumawa bahwa, wow, rezeki anak soleh. Enggak boleh. Dan kalau kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, Allah sedang ini sama saya, apa seolah-olah kita jadi manusia paling paling apa, jadi seolah-olah kita eh, apa istilahnya? Kalau dalam sisi bahasa itu apa? Objek objek penderita. Ya Allah, janganlah. Artinya gini, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, Bapak Ibu, sahabatku, sahabat surgaku, jangan sampai kemudian bagian yang kemudian membuat kita eh, waktu-waktu produktif kita akan terbuang percuma. Artinya gini, mustahil sebuah pekerjaan akan berkualitas kalau kita fokus kepada keadaan yang penuh dengan emosi tadi. Ngapain? Udahlah, ini caranya Allah untuk membuat saya makin tabah, makin sabar, makin tangguh, makin kuat. Gitu aja udah. Sesimpel itu. Gitu. Jadi melakukan konversi terhadap apa yang Allah SWT sembunyikan di balik itu, maka inilah kemampuan kita yang sesungguhnya untuk melihat apa maksud Allah di balik itu. Sama terakhir, jangan suka nunda pekerjaan, karena setiap waktu punya haknya sendiri-sendiri. Jadi ketika kita nunda satu pekerjaan, pada saat bersamaan kita ngambil hak sebagian yang lain. Dan ini menjadi awal datangnya masalah baru. Setiap detik yang kita lalui itu adalah rangkaian keputusan, maka pilih keputusan yang terbaik. Dan jangan memutuskan sesuatu ketika kita sedang emosi. Pasti jelek. Bahkan talak yang dilakukan dengan keadaan marah itu tidak jatuh kepada hukum talak. Ya udah, saya cerai kamu. Itu nggak jatuh talak. Gitu. Nah, kalau kita berhasil menaklukkan bagian yang tadi itu, ketidakteraturan, kita nggak detail, kita nggak komunikasi dengan baik, kita malah konflik yang nggak perlu, kita bersikap emosional, nunda-nunda pekerjaan. Kalau mampu menundukkan itu, dan kita melakukan kebalikannya, Anda beruntung dalam hidup. Karena Anda berhasil meletakkan Allah SWT di tempat yang semestinya. Membersamai Anda. Surat 2 ayat 153. Monggo, silakan.
Ya udah 159 ya. 153. Oh, 153. 3. 3. Al-Baqarah. Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bersabar. Nah, jadi Allah bersama orang yang sabar. Jadi jangan dijadiin bercandaan itu. Orang sabar jidatnya lebar katanya. Bukan. Orang sabar bersama Allah. Kalau orang sudah nggak sabar, pertanyaan saya gini. Sabar itu ada kebatasannya nggak sih? Ada batasnya nggak? Nggak ada. Kesabaran Ada itu udah, berbatas tidak atau enggak? ada. Nggak Tidak ada. berbatas. Tapi ada yang bilang, kesabaran kan ada batasnya, Ustaz. Kalau dibatasi nanti nggak sabar semua. Nah, kalau dibatasin, sebetulnya saya katakan, sabar itu ada batas. Batasnya adalah ketidaksabaran itu sendiri. Sabar, batasnya sampai sini nih. Dek, nggak sabar. Bareng Allah mentok, dek, sudah nggak bareng Allah lagi. Kalau nggak bareng Allah, tuh bareng siapa kita? Waliyadzubillah. Jadi bagian yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah sodakoh. Sodakoh ini tidak akan bersamaan waktunya dengan bencana. Di sini ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Terlalu banyak saya menyampaikan ayat yang dikali 10, dikali 2, dikali 700, dikali nggak terhingga, dikali dengan kebaikannya. Oh, Masya Allah, banyak banget. Surat 2261, surat 485, surat 392, surat, itu banyak banget. Kalau mau dikumpulin itu, daripada Fadilah Sodako, banyak banget udah. Saya bukan mau mengintimidasi Bapak Ibu, ini bukan buat pajangan ya, scanan di sebelah kiri. Bisa nggak nih di save, kemudian kita buka QRIS kita, kemudian save-annya, QRIS-nya itu kita bayarkan sedekahnya atau kita transfer sedekah dari foto kita itu. Bisa. Mau coba buka aplikasi m-banking gitu ya, apapun m-bankingnya, banyak riba, banyak nggak riba ya. Buka QRIS, scan. Kalau yang pakai komputer. Kalau yang nggak pakai komputer, bisa minta ke Teh Nadia, QRIS-nya sedekah subuh dong, teh, dikirim insya Allah. Begitu dikirim, save. Begitu save, QRIS tadi itu langsung masuk ke situ. Bayar berapapun sedekah. Nah, sedekah ini perbuatan yang disukai sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengeluarkan sedekah, dia akan membuat orang lain mendapatkan orang lain senang dan gembira. Kata hadis Muslim, barang siapa menanamkan kebahagiaan kepada orang lain, maka Allah akan mempermudah hidupnya tidak hanya di dunia tapi sampai akhirat. Nggak kepengen kita dapat fadilah seperti itu. Kita anggap sedekah itu ya kalau ada duit, kalau ya salam, janganlah. Ketika kita diberi sesuatu yang menggembirakan kita tentu merasa senang. Artinya gini, dalam prinsip sederhana kebaikan dan kezoliman, gitu ya. Kebaikan adalah ketika kita melakukan apa yang kita lakukan kepada orang lain dan orang lain membalasnya kembali kepada kita, kita merasa senang, itu kebaikan. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu kepada orang lain dan orang lain mengembalikan itu kepada kita nggak senang, berarti itu kezaliman. Sederhana. Coba, ada yang bisa ngulang nggak? Kebaikan adalah susah ya bahasanya ya. Jadi gini, kebaikan adalah sesuatu yang kita kerjakan buat orang lain dan orang lain mengembalikannya kepada kita, kita bahagia. Itu kebaikan. Tapi keburukan atau kezaliman, ketika kita mengerjakan itu buat orang lain dan orang lain mengembalikan kepada kita dan kita nggak senang.
contoh. Senyum dan cemberut deh paling gampang. Kita coba masuk lift gitu ya. Kita masuk lift, berdiri paling depan. Begitu pintu nutup, kita senyum. Begitu kebuka lift, yang di depan kita pasti ikut senyum. Meskipun dia lagi nggak senyum. Kenal nggak kenal itu. Senyum. Nganggu paling nggak. Senyum. Ngapain tuh orang nggak jelas banget. Tapi ikut senyum dia. Minimal ketarik dikit tuh ujung bibirnya. Dan 16 otot muka itu distimulir. Ketimbang cemberut yang 32. Coba kita pas turunnya, kita tutup lift, kita cemberut. Ngelihat orang tuh cemberut gitu. Kira-kira begitu dibuka orang itu cemberut nggak? Maka orang yang gampang cemberut, lihat raut mukanya. Kelihatan tua. Karena 32 ototnya ketarik semua. Jelek banget. Mendingan 16. Jadi kelihatan fresh terus. Bahkan kata Rasulullah SAW, senyum itu bagian dari sedekah kita. Ada yang apa enggak? Tambah muka wajahi ahihi, tabasa muka fi wajahi ahihi, apa dibilangnya? Sodakoh. Nah, gitu. Tapi jangan pada kotak infak ya. Kotak infak lewat. Lewat gitu. Kan sedekah, udah sedekah itu. Jangan. Nih sama scanan ini di sebelah nih. Jangan gitu, jangan. Di scan. Kalau cuma disenyumin doang, gokil ya. Baik, Bapak Ibu yang dimaksud Allah SWT, orang akan jauh lebih senang ketika orang memberi atau bersedekah dengan tangan kanan. Artinya tangan kirinya nggak tahu. Kan hadisnya begitu ya. Ya. Yang namanya maksudnya ketika kita berderma itu memberi sedekah, itu pasti tangan kiri kalau bisa ikut bahagia lah. Artinya Allah Ta'ala akan melimpahkan rasa bahagia dan rasa lega dalam hati, rasa bahagia yang sangat besar, dan bisa tidak ternilai itu dengan imbalan berapapun atau sanjungan setinggi apapun. Gitu. Begitu juga orang yang memberikan rasa ikhlas. Berbeda jauh dengan orang yang memberi dengan rasa tidak ikhlas. Ngasih sembako. Assalamualaikum Bapak Ibu, mohon izin ambil ini gratis kayak kita kalau lagi di Masjidil Haram Nabawi. Ya, ikhwah ya Haj, ya Haj, ta'al ya Haj, ta'al ya Haj, halal. Kita bawa apa kurma, halal. Kalau kita di kita, gitu ya. Kalau pas lagi pilek, pilihan legislatif atau pilgub atau pilpres, kira-kira ada nggak yang begitu bagi-bagi sembako? Tapi ada stikernya, ada sampelnya, ada fotonya. Ikhlas nggak tuh? Ikhlas selalu saya tuh ngasih kok. Ya kalau ikhlas nggak pakai foto lah. Kalau ikhlas suruh orang lain yang ngerjain, bukan dia yang turun. Gitu. Namanya mau ngasih, kasih aja. Jadi orang yang berderma, bersedekah, atau beri dengan rasa ikhlas itu akan mendapatkan kebahagiaan. Begitu pula di hatinya, dan ketika Allah langsung memberikan apresiasi kepada dia, itu langsung ke hatinya. Dan hatinya seketika itu merasa lapang, lega, nyaman, tenang. Dopaminnya banjir itu. Dan ini karunia yang sangat berharga dan tidak bisa terukur dengan uang atau pujian manusia. Ngoceh sendiri 45 menit ini. Mestinya 6.30 kan udah tanya jawab kita. Dan belum selesai nih Almaris ini. Ustadz Halis, Tafatul Maskur Ustadz. Ngoceh sendiri nggak jelas ini saya ini. Masya Allah nih. Masih banyak ternyata ya. Iya, Bahasan masih panjang. berapa lembar lagi nih? Masya Allah. Masih ada 2 lembar lagi. Kayaknya 2 pekan lagi nih kayaknya. Bu Dwi, 2 pekan lagi nih kita nih. Dan tentunya pengembangannya ke berbagai macam
ini ya isu ya yang mungkin penting juga dipahami oleh jamaah semuanya. Dan tadi masalah hal-hal yang berkaitan dengan al-waris ini memang bagian yang tadi ternyata memang eh, sunnah Rasulullah SAW itu bisa kita ikuti 100% ya. Cuman pertanyaannya apakah kita mau dan untuk mengikutinya apa tidak. Dan inilah pertanyaan untuk kita semua. Silakan Bunda Nadia. Ya, syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama jazakallah khairan udah ngegebrak kita. Kalau misalnya kayak cerita dibangunin tuh kita udah disiram nih sama Ude. Diingetin lagi kalau kita harus libatin Allah. Nih, yang pertama itu yang tadi kata Ude bismillah saat menyalakan HP itu tuh kita sering lupa aja gitu. Nah, kayaknya emang kita harus sering-sering share ya Ude ya gitu. Nah, ini pertanyaannya, tadi kata Ude kan gelisah saat belum sholat itu baik. Nah, gimana kalau saat sudah sholat tapi kita masih gelisah karena kita merasa sholat kita nggak khusyuk gitu. Terus kan katanya kalau kita sering ulang-ulang sholat justru jadi kayak godaan setan banget gitu. Ude, gimana? Baik atau tidak Ude? Sebenarnya Baik. pertanyaannya banyak sih tapi nanti ya buat minggu depan lagi. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Rasulullah SAW itu cuma beda dikit sama kita. Kalau Rasulullah SAW itu sebentar-sebentar sholat, sebentar-sebentar sholat, sebentar-sebentar sholat. Kalau kita sholatnya, Sebentar. berarti beda dikit nggak tuh? Beda dikit, yang satu naruhnya di depan, yang satu naruhnya di belakang. Jadi sebentar-sebentar sholat itu menandakan bahwa beliau alaihissalatu wassalam adalah orang yang hobinya sholat. Tidak pernah beliau menikmati sesuatu selain sholat dengan keadaan yang seperti itu. Bahkan Ibunda Aisyah mengingatkan beliau radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, mengapa engkau sholat sampai sebegitunya? Padahal engkau sudah jamin surga. Ngapain sampai sholat bengkak-bengkak gitu kakinya? Kita, kamar ada 5, tahajud susah bangun. Udah di bel masih nggak bangun juga. Butuh berapa kamar gitu untuk bisa tahajud. Padahal Rasulullah SAW itu sering nyingkirin kakinya Ibunda Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha untuk bisa bersujud. Sesempit itu aja tahajudnya masih Masya Allah. Almost in every night. Kalau kemudian kita bertanya bahwa boleh nggak sih kita sholat sering? Nggak apa-apa, Rasulullah SAW begitu. Tapi nanti was-wasnya gitu. Kalau kita terlalu sering sholat itu nanti kita was-was apa? Justru itu was-was. Itu was-was justru. Wong kan gini ya, kalau kita belajar tentang kinerja malaikat, tidak ada satu jengkal pun pada seluruh bumi ini kecuali kita dapati malaikat sedang berdoa atau dia sedang sujud. Malaikat. Itu kan malaikat Ustaz. Oke. Kalau kemudian kita bentangkan antara potensi kita, mohon izin surat yang ke-95 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Silakan. Ada yang mau baca? Silakan. Surat 95 ya Ude. Ya. Ayat keempat dan kelima. Enggak. Latin ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Oke. Kalau kemudian mohon izin, kita buat satu apa namanya, satu diagram, gitu ya. Mohon izin. Boleh share, Ustaz? Boleh share ya, Ustaz? Mana nih? Pakai whiteboard aja deh. Oke. Ini kelihatan nggak Bapak Ibu?
Jangan ada yang coret-coret dulu ya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan, Dek. Oke. Nih, surat 95 ayat 4 ya kan ya? Iya. Kelihatan ya? Iya, Dek. Jadi 95 ayat 4 ini mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radatnahu asfala safilin. Sebelah mana nih kalau posisi? Jadi gini, kalau saya bentang garis antara mulia dan hina itu mulia di atas, hina di bawah. Baik buruk itu buruk di kiri, baik di kanan. Kita sepakati dulu. Ada yang nggak sepakat sama ini? Sepakat ya. Sepakat ya? Oke. Malaikat itu posisinya di atas kanan. Is it? Iya, Dek. Oke. Durjana atau setan itu adanya di kiri bawah. Di bawah. Kita sepakati ya, saya bukan maksa nih. Iya, Tapi Dek. begini kondisinya. Jadi kalau kemudian sifat durjana itu adanya di buruk dan hina. Is it? Iya. Oke. Manusia itu punya bentangan yang bisa di sini ranahnya malaikat, bisa di ranahnya setan. Mari kita lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj. Jibril ikut nggak waktu naik ke Baitul Ma'mur? Enggak. 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 Kenapa? Beliau tidak punya kemuliaan seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bertakwa kata Allah di surat 49 ayat 13, Inna akramakum indallahi apa? Atskokum. Atqakum. Jadi orang itu mulia karena apanya? Karena takwa. Takwa. Oke. Nabi saja bisa melewati para malaikat. Malaikat Jibril loh ini nggak main-main. Ya, nggak main-main. Malaikat Jibril lewat. Kata Jibril, ya Rasulullah, saya tidak punya kemuliaan sepertimu. Monggo, silahkan langsung menghadap Allah Taala. Naik Rasulullah SAW ke Baitul Ma'mur tanpa Jibril. Berarti kedudukan seseorang dengan ketakwaannya, dia mampu melewati malaikat. Sampai sini clear? Clear, Dek. Oke. Iya. Pertanyaan saya, adakah setan dalam ayat atau hadis ngerjain sesama setan? Enggak. Belum pernah dengar. Ada Nggak lah. pernah, nggak ada. Nggak ada. Kalau kita buka surat 6 ayat 12, Putus-putus udah. surat 6, silahkan ada yang mau baca? Oke. 112, Ada yang mau baca? Dek. Hasbitul khairat. 112. 6, 112. Udah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa wa sayyatin minan nas wal jin. Tarjim. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa atau kebohongan yang mereka ada-adakan. Ada nggak setan bunuh sesama setan? Nggak ada. Setan Ada. merkosa anak setan ada nggak? Nggak ada. Yuk kita cek. Manusia, ada yang ngomongin manusia? Ada. Nah, Ini lebih setan dari setan itu. Ada. Ada nggak seorang bapak menzinai anaknya sendiri? Loh, Ada. beritanya ada. Ada berita. Ada cucu yang bunuh neneknya karena nggak bisa beliin handphone. Ada baru terjadi. Ada. Ini berarti setan punya kemampuan, punya potensi untuk lebih setan dari setan. Ini yang saya maksud dengan Tsummaradadnahu asfala safilin. Jadi manusia itu bentangannya bisa jadi lebih dari malaikat, tapi sekaligus dia bisa punya lebih setan.
dari setan. Karena apa? Surat 91 ayat 8. Iya, Yang ditanya Unisri tadi surat 6112 Uni. Baik. Mangga teh. ayat 8 ya. Nah, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. jadi terserah Anda mau bujur monggo silahkan, Anda mau taat silahkan. Kira-kira kalau ada orang mau sholat dihalang-halangi oleh hatinya sedang dipengaruhi sama siapa? Oh, syaitan. Lampu Nafsu. kuning nggak ada polisi tadi apa? Keseteran Nafsu. gitu teh, punten ngasih penjelasannya sambil bercanda teh, punten. Paham tuh? Insyaallah. Masya Allah. Iya. Ada lagi yang lain? Monggo silahkan. Silakan Bu Sri ya. Uni. Iya, tapi udah jadi ibu Ustaz, bener. Oh gitu, siap. Yang penting nggak jadi ani-ani aja. Astagfirullah, udah. Waliyazubillah. Ustaz, Ya, aku mau nanya yang fokusnya tuh ke tadi yang pertama kali Ustaz sampaikan lah, pokoknya di awal-awal itu yang tentang ahli tasawuf itu yang ngaur itu perkataannya. Nah, jadi suatu hari itu karena aku udah menikah, teman-teman itu menghubungi gitu untuk ke rumah gitu. Ya udah main aja gitu kata aku. Soalnya kan aku punya anak dan nggak bisa keluar gitu kan. Jadi ya udah temen aja nih main ke rumah gitu kata suami. ya. Ya udah pas orang tuh main ke rumah, orang itu kaget gitu. Kok seorang Yuni sekarang udah begini nih dalam hal pakaian ya Ustadz. Ah, Terus aku bilang, iya itu keinginan aku sendiri. Terus suami juga mendukung banget kayak gitu. hmm, Nah terus karena apa? Karena orang itu aku lihat kita kuliahnya tempatnya beda gitu kan. hmm, Terus aku ngelihatnya dulu di sesama pesantren itu mereka itu lebih patuh gitu daripada aku dan pakaiannya juga lebih syar'i kayak gitu. iya, iya, Kayak ya pokoknya begitu. Dalam kalau misalnya di pesantren itu kan jilbab itu harus menutup dada gitu kan. iya. Nah pokoknya intinya mereka lebih patuh kalau di Taat ya. pesantren. Pakai orang tuh kaget kan. Nah terus iseng-iseng tuh aku bilang nama guru asrama kami Umi Dewi gitu. Aku bilang begini, ih kalian karena jilbab mereka tuh di atas dada gitu Ustadz karena kayak ngelilit-ngelilit gitu loh. Nah terus aku bilang, ih kalian aku bilang ya semua Umi Dewi gitu, kok jilbabnya di atas Hmm, dada nanti kena poin ya, loh gitu. Nah terus orang tuh langsung bilang, oh kamu kayak kok kamu kayak so alim gitu sih. Terus apa? Kami tuh maunya mendapatkan nasihat itu dari tindakan kamu aja, nggak usah kamu yang ngomong. Nah, sedangkan gini Ustadz, aku tuh nggak pernah menasehati orang itu di media sosial mau gimana pun lah dia pacaran gimana. Aku nggak peduli kayak gitu. Maksudnya aku nggak bakal menasehati. Aku menasehati orang itu karena datang ke rumah, makanya aku komen gitu Ustadz kan. Kan sayang banget nih kalian kan ini ya gitu. Sama-sama nih kita belajar, kita juga tahu ayatnya yang mana gitu kan. Kenapa kalian begini sekarang gitu. Nah, terus satu lagi Ustadz. Terus dia bilangnya karena aku membahas masalah jilbab, dia bilang, itu tuh ada perempuan terkenal dia anak ulama, cuman dia nggak pakai jilbab nih. Itu tuh dia aja nggak pakai jilbab, nggak semua orang tuh bisa taat sama ayat-ayat Allah, nggak bisa semua orang yang diingatkan lagi itu nggak semua orang bisa patuh kata dia begitu kan. Terus aku bilang, lah kan itu yang mas ayahnya kan kan dia bilang kan gini, ayahnya itu kan ulama gitu, masa kamu mau apa sih kata dia, kok kamu merasa lebih pintar daripada ulama kata dia begitu kan, kan ayah dia aja ulama anaknya nggak pakai jilbab dia nggak masalah gitu kan. Denger dulu dong, kan kita dulu belajar bukan rambut yang diperdebatkan sebagai aurat, tapi yang diperdebatkan itu muka aurat apa enggak, kata aku rambut itu udah pasti aurat kata aku begitu kan. Ya begitulah, jadi kayak
Terus aku tanyalah, ada salah satu teman di situ yang anak lulusan Maroko, aku tanya, gimana menurut kamu gitu? Sedangkan kita itu harus melihat orang itu dari melihat seseorang itu dari sisi agama, bukan melihat sisi agama dari orang itu kayak gitu kan. Jadi kita nggak boleh taklidul a'ma, dulu kita belajar, kata aku begitu kan. Dan pimpinan pesantren pun juga bilang begitu dulu. Jangan percaya sama semua orang yang terkenal. Kita harus kayak ini lagi, lihat lagi nih apa yang disampaikan bener apa enggak kayak gitu. Terus kata teman aku yang lulus sama Maroko ini kan, kata dia, alah kamu terlalu milih-milih ustadz kayak gitu kata dia. Terus aku kayak bingung, ustadz kayak, hah kok gitu dia ngomong, padahal dia kan ke Maroko untuk belajar agama. Terus aku dibilang milih ustadz, dia harus milih-milih ustadz, kan kita nggak tahu hadis yang disampaikan itu maudhu lah, hasan atau palsu atau gimana ustadz. Jadi aku kayak bingung loh, padahal dia datang ke rumah aku, makanya aku menasehati dia, bukan merasa sok benar juga, aku cuma nanya, kenapa kalian sekarang begini ya gitu. Kayak gitu Ustaz. Baik, bismillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Tadi saya sudah sampaikan bahwa manusia itu pada tingkat ketakwaannya bisa melebihi malaikat ya. Dan pada tingkat kesesatannya bahkan dia lebih sesat daripada setan. Jadi pilihannya bebas. Dia mau ikut ayat atau mau ikut hawa nafsu. Mau lampu kuning itu dia rem supaya nggak ketabrak orang, atau dia nyerobot karena nggak ada polisi dan dia gas, sementara yang lain sudah hijau, artinya dia mendolimi orang lain. Maka sejatinya yang dia lakukan adalah mendolimi dirinya sendiri kan gitu. Gampangnya gini, Uni baca surat yang ke-7 ayat yang ke-199. Jadilah A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Nah, gitu aja, gampang. Soalnya Tapi kalau mereka sudah pakai hawa nafsu, ya kalau mereka sudah pakai hawa nafsu, sudah nggak bisa. Jelas ayatnya clear, hadisnya clear. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, wahai Asma, jika engkau sudah balik maka tutuplah semua tubuhmu illa hadza wa hadza, kecuali wajah dan tangan. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tapak tangan, padahal bukan. Baina kafanain itu dohiron wa batinan. Coba cek para ulama, 4 mazhab itu. Baina kafanain itu bolak-balik. Kalau dalam bahasa Inggris namanya hand, bukan palm. Di Indonesia cuma diterjemahkan palm. Sehingga apa? Terjadi telekung yang cuma nutupin punggung. Ada extension yang kemudian dibikinlah sama Tamrin City itu. Sama Blok C di Tanah Abang itu. Extension orang sholat pakai tambahan-tambahan. Padahal ini adalah bagian yang nggak boleh ditutup pada saat ihram. Ditutup atau dibuka? Ini tangan nggak boleh ditutup. Batal itu ihramnya. Tapi berapa banyak orang kita yang melakukan itu karena ketidaktahuan. Dikasih tahu ngeyel, dikasih tahu ngotot. Oh, udah biarin aja. Maafin, tetap kasih tahu, udah gitu. Yang penting saya udah ngasih tahu ya, ayatnya jelas, hadisnya jelas, berlepas diri. Gitu. Tidak apa-apa nih. Jadi misalnya, kalau lu jadi sok alim gitu, daripada lu sok kafir, kalau saya sih gampang gitu aja. Saya begitu pakai gamis sama teman-teman brengsek saya dulu gitu, dia tuh lihat nih, lu jadi apaan sekarang? Ya jadi gini sekarang. Lu jadi apaan? Masih tetap aja kayak dulu, istiqomah jahiliyah. Karena mereka ceplos-ceplos, Anda ikut ceplos-ceplos juga gitu. Mereka ngatain ini sok alim banget ya, padahal lu sok kafir, mendingan mana? Gitu. Dibawa santai aja. Jadi enggak usah itu kan
apa ya? Menurut saya itu was-was minasyaiton. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, show me your friends, I know who you are. Seseorang itu dinilai dari teman bergaulnya. Berteman kita sama siapa? Maka kalau katanya Mas Opik dari Jember, kaping papat wong kang soleh kumpulono gitu. Kumpulono. Nah, disuruh kumpul gitu. Wallahu a'lam. Baik. Itu nih ya. Ya Ustaz, syukuran pencerahannya Ustaz. Insyaallah. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan, Mas Adi, sudah di Al-Jambari yang memberikan inspirasi di pagi ini, dan bagaimana biasa sebagai penutup, ini yang panjang banget nih, apa yang bisa jadi eh, apa namanya, titik tekan atau konklusinya lah yang mungkin bisa dibawa oleh jamaah semuanya sebagai bagian eh, untuk dihayati, ditadaburi terus gitu ya. Baik. Bismillah. Ini buat Mas Nandar rekam nih. Ikhtitam ya. Kita belajar tentang Al-Waris itu bukan untuk sekedar menambahkan keilmuan untuk bahan berdebat. Tetapi kita memahami Al-Waris itu untuk kemudian kita paham apa yang harus kita lakukan terhadap kehidupan kita. Apakah kita menjadi pewaris apa yang Allah SWT inginkan kita dalam menjaga keteraturan alam raya ini sebagai khalifah, atau kita hanya sekedar mengikuti hawa nafsu saja. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Selanjutnya terserah Anda. Kita cuma disuruh cuma takwa. Barakallah. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakallah, ahsanal jaza. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah disampaikan oleh guru kita, dan tentu tidak hanya ilmu, yang paling penting adalah amal, karena ilmu tanpa amal diibaratkan seperti pohon tanpa buah gitu ya. Karena itulah mari kita sama-sama apa yang sudah didapatkan dari kajian di pagi ini kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, karena tidak ada yang paling bermanfaat tentu adalah ketika ilmu berbuah amal, karena amal itulah yang akan menghadirkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ada khilafan. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.